Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tugas halaman 230 Bahasa Indonesia kelas 10 semester 2 kurikulum 2013. Ini pertanyaannya, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Bacalah kembali teks biografi singkat Djorsa, kemudian temukan pokok-pokok informasi dalam teks biografi tersebut. Tuliskan hasil kerjamu pada tabel berikut ini. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mencari kutipan teksnya dan pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Oke, jawabannya sebagai berikut. Bisa kalian salin jawabannya di sini. Yang pertama, kutipan teksnya ialah: ia dikenal sebagai sang jenius dari Papua. Ia lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Sejak kecil, dia sering tinggal berpindah-pindah mengikuti orang tuanya. Bahkan tak jarang dia hidup terpisah dari orang tua. Dia adalah seorang pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 dari Indonesia. Makalahnya berjudul Infinite Triangle and Hexagonal Lattice Network of Identical Resistor. Rumus penghitung hambatan antara dua titik rangkaian resistor yang ditemukannya diberi nama sendiri, yaitu Djorsa formula. Pokok informasi yang terdapat dalam kutipan teks tersebut adalah: Djorsa merupakan pemenang lomba First Step to Nobel Prize in Physics pada tahun 2004 yang lahir di Manokwari pada 22 September 1986. Ini yang pertama, silakan kalian masukkan ke dalam tabel. Ini kutipan teksnya dan ini pokok informasi yang terdapat dalam kutipan teks tersebut. Lanjut yang kedua. Kutipan teksnya yaitu: OG, nama panggilan George, lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya Silasa adalah kepala dinas kehutanan Teminabuhan, Sorong. OG lebih senang menyebut ayahnya petani ketimbang pegawai, sebab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Silas dibantu istrinya Nelwopam dan kelima anak mereka mengolah ladang dan menanam umbi-umbian. Kelima anak Silas mewarisi keenceran otaknya. Silas adalah lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas tahun 1969, sebuah jenjang pendidikan yang tinggi bagi orang Papua kala itu. Pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah: Djorsa lahir dari keluarga sederhana sehingga ia juga mengikuti kehidupan yang serba sederhana. Meskipun begitu, ia adalah anak yang cerdas. Ini yang kedua, silakan kalian masukkan ke dalam tabel. Kemudian yang ketiga, kutipan teksnya: saya tertarik fisika sejak SMP. Tidak ada alasan khusus kenapa saya suka fisika, karena pada dasarnya saya suka belajar apa saja. Lupakan saya kata fisika, saya suka belajar semuanya, katanya. Semua mata pelajaran di sekolah saya suka kimia, sejarah, geografi, matematika, apalagi bahasa Indonesia. Saya selalu bagus nilai bahasa Indonesia, tambahnya. Pokok informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah: Djorsa menyukai semua pelajaran. Ini yang ketiga, silakan kalian salin. Kemudian yang keempat, kutipan teksnya adalah: kebrilianan otak mutiara hitam dari timur Indonesia ini mulai bersinar ketika pada 2001 ia menjuarai lomba olimpiade kimia tingkat daerah. Oleh karena itu, prestasinya itu ia mendapat beasiswa ke Jakarta dari pemerintah Provinsi Papua. Namun mamanya melarang putra bungsunya berangkat ke ibu kota. Prestasi rupanya membutuhkan sedikit kenakalan dan kenekatan. Dengan dibantu kakaknya Frankie, OG berangkat diam-diam. Ia baru memberitahu niatnya kepada mama tercinta sesaat sebelum menaiki tangga pesawat. Mamanya menangis selama 2 minggu menyadari anaknya pergi meninggalkan tanah Papua. OG kemudian membuktikan bahwa kepergiannya bukan sesuatu yang sia-sia. Tangis sedih mamanya berganti menjadi tangis haru ketika November 2003 ia menduduki peringkat 8 dari 60 peserta lomba matematika kuantum di India. Prestasinya memuncak tahun ini dengan menggenggam emas hasil riset fisikanya. Mamanya pun tidak pernah menangis lagi.
Pokok informasi yang terdapat dalam kutipan teks ini adalah keinginan menjadi ilmuwan menyebabkan George nekat pergi ke Jakarta untuk meraih cita-citanya. Ini yang keempat, silakan kalian salin. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kutipan teksnya, di Jakarta ia digembleng khusus oleh Bapak Fisika Indonesia Profesor Yohanes Surya. Awal November 2006 ia harus mempresentasikan hasil risetnya di depan ilmuwan fisika di Polandia. Ia harus membuktikan bahwa risetnya tentang hitung-hitungan jaring-jaring resistor itu adalah gagasan orisinilnya. Setelah itu, ia akan mendapatkan kesempatan belajar riset di Polish Academy of Science di Polandia selama sebulan di bawah bimbingan fisikawan jempolan. Setelah menerima penghargaan itu, George mendapat fasilitas Menteri Pendidikan saat itu. Malik Fajar meminta George memilih perguruan tinggi dimanapun di Indonesia tanpa tes. Kampus tempat dia kuliah juga diwajibkan memberikan fasilitas belajar. George sempat bingung memilih kampus sebelum utusan Direktur Eksekutif Freedom Institute Rizal Malareng mendatangi dirinya. Saya diminta menemui Pak Abu Rizal Bakri, ungkap pria kelahiran 22 September 86 tersebut. Pokok informasi yang terdapat dalam kutipan teks ini adalah George mendapatkan beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat. Silakan kalian salin jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, kemudian masukkan ke dalam tabel yang telah disediakan, isi bagian kutipan teksnya dan pokok informasi dari kutipan teks tersebut. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas, silakan kalian tuliskan atau tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.